Shalom, apa kabar Inang? Tidak terasa kita telah memasuki bulan September, bulan terkhusus buat kita warga GKPS, bulan Parolopolopon. Patut kita syukuri, terlebih ketika kita boleh kembali mengadakan PA kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang senantiasa melimpahi kehidupan kami dengan berkat-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan hingga hari ini, kami telah memasuki bulan September, bulan penuh dengan sukacita, dan terkhusus buat kami Inang, kami boleh kembali mengadakan PA kami saat ini. Ya Bapa, kami telah siap memberikan hati kami untuk Tuhan sirami melalui firman daripada-Mu. Kami yakin kekuatan firman Tuhan sangat luar biasa bagi orang yang mengimani. Hadirlah Engkau Bapa, pakailah hamba-Mu, pakailah kami semua menjadi tempat firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Mari Inang, kita buka Alkitab kita dengan teks PA kita hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 dimulai dari ayat 18 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian teks kita saat ini. Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Inilah yang menjadi topik atau tema kita pada minggu yang pertama di bulan September ini. Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Inang, kalau kita melihat realita dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, sebagai umat pengikut Yesus dalam kehidupan kita, yakin banyak tantangan, banyak ujian yang membuat iman kita iman yang teruji. Banyak tantangan yang sering membuat iman kita terganggu oleh karena masalah rintangan yang kita hadapi. Dan tak jarang dalam kehidupan kita membuat kita takut. Mungkin hanya mendengar cerita orang saja, bagaimana kehidupan orang yang setia
di dalam mempertahankan imannya, kita bisa membuat takut. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Allah, seharusnya seberat apapun, sebesar apapun tantangan yang menguji iman kita, kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Kita harus tetap melakukan kehendak-Nya dan selalu berpegang teguh kepada firman-Nya. Inilah yang mau dinyatakan oleh penulis surat atau kitab 1 Petrus, di mana orang-orang yang percaya kepada Allah, yang hidup di dalam perantauan di dunia ini, anggo simalun maka tahun hubani haganup halak namangi solat. Boleh kita lihat pasal 1 ayat 1. Yang berada di Asia kecil, anggo bani bahasa simalun maka tahun tene namar serak isap duniawan. Banyak menghadapi tantangan dan rintangan yang membuat iman mereka terganggu. Ya, terlebih yang dihadapi oleh pemerintahan Romawi. Namun melalui teks kita hari ini, penulis atau Rasul Petrus memberikan suatu penguatan kepada orang yang percaya yang ada di dunia ini. Memberikan suatu penguatan supaya kita mampu melihat dan mengimani. Bagaimana kita melihat tentang penderitaan yang kita hadapi di dalam mempertahankan iman kita. Kalau kita baca sebelum teks kita, terkhusus dalam ayat 14, di mana dikatakan bahwa tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sekalipun kita menderita karena kebenaran, kamu berbahagia. Dan kalau kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 19, bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia Allah. Penderitaan itu adalah sebuah panggilan. Mungkin kalau secara logika kita, secara manusiawi kita sulit untuk menerima. Masakan penderitaan adalah kasih karunia? Masakan penderitaan adalah sebagai kebahagiaan? Mungkin dari logika kita tidak dapat menerimanya. Namun secara iman kita harus mampu mengatakan iya. Dan kita mengimani. Karena apa? Ketika kita mengimani hal tersebut, bahwa kita sudah benar-benar mengikuti, meneladani Yesus yang telah terlebih dahulu menderita untuk kita manusia. Yesus telah terlebih dahulu menderita untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jadi melalui PA kita hari ini, Inang, inilah yang menjadi teladan bagi kita. Kita mampu melihat dan mengimani karya penyelamatan Allah melalui Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Jadi ini menjadi kekuatan bagi kita. Tapi suatu catatan, menderita karena kebenaran. Bukan menderita karena upah perlakuan perbuatan kita. Karena banyak orang menderita karena perbuatannya sendiri. Anggo simalung maka tahun halaninani yombo wajar. Namun menderita karena kebenaran. Jadi bagaimana pengorbanan penderitaan yang dijalani oleh Tuhan Yesus?
penuh kuasa. Amin.